Prodi Psikologi dengan NPM 2329101030 Universitas Dian Medan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi J.J. Rousseau atau apa guna membaca filsafat politik untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat. Baiklah, langsung saja materi pertama yang akan kita bahas adalah tentang sejarah Jean-Jacques Rousseau. J.J. Rousseau adalah seorang tokoh filosofi besar, penulis, dan komposer pada abad pencerahan. Pemikiran filosofinya ini dapat mempengaruhi revolusi Prancis, perkembangan politik modern, dan dasar pemikiran yang edukasi. J.J. Rousseau kelahiran pada 28 Juni 1712 di Jenewa, Swiss. Kemudian meninggal pada 2 Juli 1778 di Ermenonville, Prancis. Ada 5 guna membaca filsafat politik. Yang pertama, pemahaman politik. Pemahaman politik ini meningkatkan pemahaman tentang sistem politik, pemerintahan, keadilan, dan kebebasan. Yang kedua, ada pemikiran kritis, di mana ini mengedepankan dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menganalisis argumen atau alasan, dan mengevaluasi suatu pandangan politik. Yang ketiga, ada etika politik, di mana ini memungkinkan pemerintah tentang isu-isu etika dan moral dalam suatu politik. Yang keempat, ada sejarah politik, yaitu membantu pemahaman sejarah yang mempengaruhi pemikiran politik. Dan yang terakhir ada yang kelima, yaitu solusi politik, yaitu di mana mencari solusi dan alternatif untuk mempersiapkan politik. Salah satu pemikiran yang paling berkesan dari J.J. Rousseau adalah konsep-konsep dalam keadilan alamiah dan kritiknya terhadap peradaban. J.J. Rousseau juga dikenal karena konsep kontrak sosial di mana individu bersatu untuk membentuk suatu masyarakat yang diatur oleh badan hukum. Selanjutnya adalah sejarah filsafat politik J.J. Rousseau, di mana perjalanan ini memiliki pemikiran tentang politik dari zaman kuno hingga modern saat ini, mencakup Plato dan Aristoteles dalam zaman kuno. Baiklah, selanjutnya ada cita-cita Rousseau tentang kedaulatan rakyat dan pembebasannya. Di sini Rousseau bercita-cita dengan kedaulatan rakyat dan pembebasannya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang didasarkan pada kontrak sosial yang adil dengan prinsip kedaulatan rakyat dan kepentingan umum di atas segalanya. J.J. Rousseau melihat pembebasan dari segi sebagai tujuan utama. Selanjutnya ada teori Rousseau, bagaimana cara ia untuk mengembalikan manusia kepada martabat ilmiahnya. Yang pertama, Rousseau menganggap bahwa untuk mengembalikan manusia kepada martabat ilmiahnya dan membebaskannya dari keterasingannya itu, adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, ada kontrak sosial, yaitu membentuk masyarakat dengan hukum yang dibuat bersama untuk menjaga keadilan dan kesetaraan. Yang kedua, ada kehendak umum, di mana ini memprioritaskan kepentingan bersama masyarakat daripada kepentingan pribadi. Selanjutnya, bagaimana cara J.J. Rousseau menunjukkan suatu negara yang beragama? J.J. Rousseau mendukung negara yang mengizinkan kebebasan beragama, mengedepankan kerjasama antara agama dan pemerintah untuk menjaga nilai-nilai suatu agama dan pemerintahan, serta dasar-dasar pada saat yang sama manusia menentang penyalahgunaan agama untuk tujuan politik, untuk merebut kekuasaan serta mendorong agar agama membenarkan ketidaksetaraan. J.J. Rousseau memiliki 5 inti pemikiran sebagai hakikat manusia secara alamiah. Yang pertama, pada keadaan alamiah, di mana manusia dalam keadaan alamiahnya baik dan bebas. Yang kedua, ketidakkebersalaan awal, di mana manusia lahir tidak bersalah. Kejahatan muncul dari perkembangan sosial. Yang ketiga, pengaruh lingkungan sosial, di mana lingkungan sosial ini menerapkan ketidaksetaraan dan korupsi. Yang keempat, ada kontrak sosial, di mana gagasan kontrak sosial ini untuk memilihkan dan memulihkan kebebasan dan kesetaraan yang hilang. Yang terakhir, yang kelima, ada kehendak umum, yaitu konsep-konsep kehendak umum sebagai presentasi kepentingan kolektif yang lebih baik. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu pandangan negara Pancasila dalam memahami filosofi dunia, di mana pentingnya pemahaman akan nilai-nilai seperti kemanusiaan,
negara hukum, kekuasaan, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat dalam Undang-Undang Dasar Negara. Dalam konsep perubahan sosial ini dan transformasi budaya yang mendalam dengan konsep perubahan sosial dan firasat-firasat politik, tetap diperlukan untuk mendekati masalah-masalah politik dengan pendekatan kritis, analitis, dan dalam kejujuran serta tanggung jawab. Baiklah, sekian dari hasil pemateri saya tentang Gigi Rusau. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam materi yang saya paparkan, saya mohon maaf. Sampai jumpa.